Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas materi tentang konsep ekonomi dan strategi evolusi perusahaan modern yang beranggotakan Fauzia Anissa Gita NPM 62, Laila Nurul Fajri NPM 84, Tiara Gita Diana NPM 90, Nida Ahmad NPM 91, dan Nova Resmita NPM 92. Konsep ekonomi. Yang pertama, analisis marginal merupakan sebuah upaya menganalisa untuk menemukan nilai optimal dari sasaran yang telah ditetapkan. Analisa marginal dapat mencakup merubah nilai dari aktivitas yang dilakukan sehingga memungkinkan seorang manajer untuk dapat melakukan perubahan secara bertahap sampai perubahan yang dilakukan tidak lagi memberikan nilai yang optimal. Yang kedua, teori produksi. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi atau input menjadi hasil produksi atau output. Produksi ini menggunakan sumber daya untuk menciptakan barang atau jasa yang sesuai untuk digunakan. Dalam teori produksi, produksi merupakan suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Yang ketiga, organisasi industrial. Organisasi industri berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan mencapai efisiensi tingkat perusahaan industri dan efisiensi ekonomi nasional. Kemudian yang selanjutnya, tujuan manajemen strategis yaitu memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Kemudian membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan, yang membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Kemudian mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Selanjutnya membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal dan meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Yang terakhir, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Kendala-kendala dalam operasi perusahaan. 1. Keterbatasan ketersediaan input-input penting. 2. Perusahaan tidak mampu memperoleh semua bahan mentah tertentu sebanyak yang diminta. 3. Menghadapi keterbatasan ruang pabrik atau gudang dan dana modal yang tersedia untuk keperluan tertentu. Evolusi strategi pemasaran dari metode tradisional menuju metode modern. Yang pertama, dari surat pos atau direct mail menuju surat elektronik atau email. Pemasaran surat pos atau direct mail adalah usaha pemasaran dengan menggunakan media berupa kartu pos, brosur, surat, dan selebaran yang dikirim melalui pos atau kurir. Surat elektronik adalah usaha pemasaran dengan menggunakan media sosial berupa email, yaitu surat yang dikirimkan menggunakan jaringan internet. Yang kedua, dari cetak atau print menuju blog atau situs web. Pemasaran cetak atau print adalah tipe pemasaran yang menggunakan media surat kabar atau majalah dalam mempromosikan produk. Pemasaran melalui blog atau situs web adalah pemasaran yang mengakses dan membaca informasi, baik berita maupun iklan secara online melalui gadget. Dari siaran televisi atau broadcasting menuju online video atau advertising. Televisi dan radio adalah media yang dipakai dalam strategi pemasaran tradisional dan masih banyak digunakan untuk saat ini. Dalam usaha pemasaran berbasis visual dewasa ini, bisnis atau perusahaan sudah beralih menuju fitur online video advertising. Fitur ini mewadahi bisnis untuk meluncurkan video pemasaran di berbagai kanal video online. Yang terakhir yaitu dari telepon menuju gadget atau smartphone. Sebelum era handphone dan smartphone menjamur, penggunaan telepon sebagai alat komunikasi jarak jauh masih digandrungi oleh publik. Dibandingkan sekarang, publik sudah sangat tergantung oleh gadget atau smartphone akibat fleksibilitas dan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Tujuan evolusi strategi perusahaan. Yang pertama, menjelaskan bagaimana evolusi strategi dapat berubah atau tidak sama.
Yang kedua, menjelaskan strategi yang dijalankan perusahaan tunggal satu bidang usaha utama. Dan yang ketiga, menjelaskan strategi yang dijalankan perusahaan korporasi dalam pertumbuhan bisnisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.